Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan pembahasan mengenai deret waktu ya. Yang pada materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai sifat deret waktu. Yang paling penting adalah stasionaritas supaya kita bisa menggunakannya untuk ramalan. Supaya bisa langsung digunakan untuk ramalan. Di situ ada pengujian bagaimana kita memeriksa kondisi stasioner atau tidaknya suatu deret waktu dengan uji maupun plot ya. Ujinya adalah uji unit root yang bisa dilanjut juga dengan uji box. Pada dasarnya kedua uji tersebut memanfaatkan sifat autokorelasi antara pengamatan pada saat ini dengan pengamatan pada time lag-nya. Ya, jika terbukti bahwa dari hasil uji terlihat bahwa memang tidak stasioner, maka yang digunakan atau bisa dikatakan bahwa deret waktu kita itu tidak stasioner dan langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi. Transformasi yang paling awal ya ketika kita memiliki data yang tidak stasioner, bahasa kita adalah tren stokastik non stasioner ini dengan melakukan pembedaan pertama. Pembedaan pertama adalah mencari selisih antara YT dengan YT-1 yang nanti akan coba saya ilustrasikan kasusnya berdasarkan data GDP UK yang dimulai dari tahun 95 kuartal 1. Di sini saya buat plotnya supaya bisa kalian lihat bahwa memang betul data ini adalah data yang tidak stasioner. Lihat seperti ini. Kemudian bagaimana melakukan pembedaan pertama. Oke, gambar yang tadi hanya plot ya. Silahkan jika kalian ingin melanjutkan dengan uji formal, uji Lium box maupun uji Dickey-Fuller. Kemudian ketika memang terbukti secara uji tidak stasioner, tidak hanya dari plot saja, maka langkah selanjutnya adalah membentuk first difference. Dengan bantuan Gretel, first difference itu bisa kalian bentuk dari di window utama ini ada add first difference. Oke, nanti akan muncul D GDP. Ini delta ya, bahasa pengganti delta di sini notasinya D underscore. Ya. Ketika hasil pembedaan tadi itu kalian plotkan, terlihat bedanya bahwa ketika data level GDP UK yang belum diapa-apakan tadi ada tren naik. Nah, di sini hasil pembedaan membentuk pola yang naik turunnya fluktuasinya ada tapi di sekitar 0. Tidak semakin menjauh dari 0. Di sini saya sajikan window output dari unit root test pada data sebelum transformasi, data level, dan setelah transformasi. Ya, di sini kalian lihat seperti penjelasan saya pada materi sebelumnya, A di sini mewakili beta ya. Ketika stasioner, beta ini akan bernilai kurang dari 1. Ketika beta sama dengan 1 yang di sini dinamakan dengan A, berarti time series yang berbentuk YT sama dengan YT-1 plus UT itu adalah random walk. Nah, di sini A sama dengan 1 menunjukkan hipotesis 0 yang jika diterima, maka datamu tidak stasioner. Jika ditolak, alternatifnya kurang dari 1, maka data yang kita punya adalah data stasioner. Ini untuk yang data level, kesimpulannya adalah p-value yang cukup besar sehingga tidak bisa ditolak. Ya, yang menyatakan seperti tadi, bahwa ini adalah proses yang memiliki koefisien YT-1-nya sama dengan 1, proses random walk tidak stasioner. Namun ketika yang dilakukan, yang diuji adalah data hasil pembedaan, maka hasilnya ini ada bunyinya di sini for D underscore GDP, kalau ini untuk GDP. Ya, hasilnya menunjukkan bahwa p-value sangat-sangat kecil yang membawa kita ke penolakan A-nya bukan sama dengan 1. Untuk spesifiknya kurang dari 1. Menunjukkan bahwa memang hasil pembedaan tadi sudah stasioner. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang konsep proses stokastik yang terintegrasi, integrated stochastic process.
Di sini adalah proses yang atau effort kita, usaha kita untuk membentuk suatu proses, suatu deret waktu yang stasioner. Ya, jadi contoh random walk tadi, ya, tanpa pergeseran, tanpa intercept, ya, memiliki model yang seperti ini. Kita tahu kalau ini tidak stasioner, ya, sudah coba, nanti bisa dicoba sendiri atau bahkan sudah ya pada materi sebelumnya. Kalau delta YT itu sama dengan white noise saja, dan white noise inilah proses yang tidak proses yang random, tidak ada tren, proses yang sifatnya stasioner, tidak ada tren seiring waktu. Nah, jika data levelnya itu tidak stasioner, tapi ketika dilakukan pembedaan pertama menghasilkan deret yang stasioner, maka deretmu itu dinyatakan sebagai deret atau proses yang terintegrasi pada orde 1. Jadi ketika sekali difference akhirnya stasioner, maka deretmu disebut deret yang terintegrasi orde 1. Oke. Sedangkan pada proses-proses lain atau deret lain, misalkan sampai harus atau sampai memerlukan D kali pembedaan baru stasioner, maka secara umum disebut sebagai proses yang terintegrasi atau deret yang terintegrasi pada orde D. Misalkan sekali pembedaan sudah stasioner, ordenya 1. Jadi ketika butuh 2 kali pembedaan baru stasioner, kita nyatakan deretmu itu terintegrasi orde 2. Notasinya seperti ini. YT terintegrasi orde D. Sedangkan proses yang sudah stasioner pada data level, ya, jadi ketika kamu memiliki data tanpa transformasi pun sudah stasioner, maka proses tersebut disebut proses yang berintegrasi atau deret tersebut disebut sebagai deret yang terintegrasi pada orde 0. Notasinya ini. Jadi kalau kamu ketemu ini, berarti data YT itu tanpa diapa-apakan sudah stasioner. Oke. Sifatnya sekarang, bagaimana kalau kita menghadapi deret yang masih perlu pembedaan, ya, entah sekali, 2 kali, 3 kali untuk mencapai stasioner, namanya deret integrasi ya di situ. Ini ada teori yang pertama. Ketika YT dan XT sama-sama stasioner tanpa transformasi, ya, maka ketika kamu berusaha membentuk fungsi linier pada menggunakan X dan Y, ini bentuknya hasilnya Y, Z. Jadi A kali XT plus B kali YT ini menghasilkan variabel baru. Maka variabel barunya ini juga akan terintegrasi orde 0 atau stasioner. Jadi ini kata lainnya mudahnya, jika Y stasioner, X juga stasioner, fungsi linier dari X dan Y juga stasioner. Oke. Namun, dengan kasus yang lain, ketika Y-nya stasioner, ya, data tanpa transformasi punya orde 0, itu berarti datanya stasioner, deret waktunya stasioner. Namun, X-nya terintegrasi orde 1. Kalau terintegrasi orde 1, itu XT-nya ada tren, tapi delta XT stasioner. Jadi ini bisa juga dinyatakan, yang ini ya, kamu bisa mendapat menggunakan notasi lain. Nih. Jadi yang terintegrasi orde 0 itu delta XT-nya, first difference. Oke. Nah, di situ ketika kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan transformasi apapun pada XT, XT langsung digunakan begitu saja untuk membentuk variabel baru Z, ya, dengan bentuk seperti ini, A kali XT plus B kali YT, maka deret yang dihasilkan akan terintegrasi orde 1. Dengan kata lain, ZT juga akan membentuk tren. ZT akan ikut-ikut ini, ikut-ikut sifatnya X, tren, ya, dimana nanti Z itu bisa distasionerkan dengan cara membentuk first difference. Jadi sifat ZT terintegrasi orde 1 itu ekuivalen dengan delta ZT terintegrasi orde 0. Ya, jadi bahasa lainnya, ketika salah satu deret tidak stasioner, ya, maka hasil kombinasi linier dari deret tersebut juga akan tidak stasioner. Ordenya mengikuti yang tinggi di sini.
Ya, ini ada 2, 0 dan 1, ordernya mengikuti yang tinggi. Jadi secara umum, ini saya tuliskan, jika ada 2 deret yang tidak stasioner, kalau tadi kan satunya stasioner, yang satunya terintegrasi, ada tren ya, order 1, maka hasil kombinasinya mengikuti yang 1, order 1. Nah, sekarang secara umum misalkan dua-duanya tidak stasioner. Cuman di sini yang Y itu integrasinya D1 yang lebih kecil daripada X yang integrasinya D2. Jadi katakan ini contoh aja ya, misalkan YT itu terintegrasi order 1, XT terintegrasi order 2. Berarti di sini untuk X kamu perlu 2 kali difference baru bisa stasioner. Catatannya di sini 1 lebih kecil 2 gitu kan ya. Sifat ini D1 kurang dari 2, maka kombinasi nilainya ikut order yang tinggi. Ini secara umum. Secara umum seperti itu. Nah, namun di sini ada tambahan. Bisa saja jika kita punya ini satunya D, YT-nya terintegrasi dengan order yang sama dengan X, ini satunya D, satunya D juga, maka kombinasi linear dari kedua variabel tersebut akan terintegrasi dengan order yang bisa jadi sama dengan atau lebih, atau kurang, bisa jadi sama dengan atau kurang. Jadi D bintang ini bisa jadi sama dengan D atau kurang dari D. Contoh misalkan, ya kamu punya YT yang terintegrasi order 1. Berarti harus di first difference baru stasioner. X juga demikian. Maka nanti ZT kombinasi dari 2 ini ada 2 kemungkinan. Bisa terintegrasi order 1 nih, atau kurang dari itu. Kurang dari 1 ya mau enggak mau 0 toh ya. Jadi di sini kita ada kemungkinan bahwa kombinasi linear dari 2 deret yang terintegrasi order 1 ini mencapai stasioner. Di sini saya bunyikan, jika order integrasinya sama dari variabel asal, maka dari keduanya dapat saja mempunyai order integrasi yang lebih rendah, yang lebih kecil. Nah, ketika lebih kecilnya itu mencapai angka 0, maka sifat ini yang disebut proses kointegrasi. Ya, jadi berapapun order integrasinya selama sama ini levelnya sama ya, D-nya sama, maka kombinasi dari X dan Y itu nanti ada kemungkinan mencapai level stasioner. Ada kemungkinan juga tidak, karena ini tadi sifatnya kan D kurang D bintang kurang dari sama dengan D. Jadi sama dengan, tapi kurang darinya itu yang membuat kita punya harapan bahwa data kombinasi linearnya mungkin saja mencapai level stasioner. Nah, kalau itu yang terjadi, maka deretnya disebut berkointegrasi. Ya, jadi itu jika berkointegrasi, nah ini bunyinya. Teori kointegrasi secara umum. Jika dua-duanya mempunyai order integrasi yang sama, maka kombinasinya harus stasioner. Kombinasi ini nantinya pada model regresi itu bisa jadi sisaan. Jadi utopi head yang terdiri dari selisih antara YT dan beta 1 min beta 2 XT gitu misalkan. Ini penduga. Gitu. Ini kan kombinasi linear dari Y dan kombinasi linear dari X. Kalau saya di sini kan gampangnya saja menyebutnya AX plus BY. Tapi di sini bisa saja minus toh. Ya, jadi Z ini pada prakteknya nanti itu sisaan. Prakteknya nanti adalah sisaan dari model regresi yang melibatkan 2 deret waktu yang tidak stasioner. Nah, ujinya nanti ada, ini sudah saya sebutkan tadi. Sebenarnya kombinasi liarnya itu adalah galat. Kalau pakai data sisaan. Ya, ketika ini model, ini galat. Galatnya nanti diharapkan berintegrasi order 0 atau sifat stasioner. Nah, kalau ini terpenuhi, berkointegrasi, maka regresi yang dihasilkan tidak lagi regresi yang sifatnya spurious. Ya, kalau ini
ada tren Y, ada tren X, ada tren, sisanya ternyata diperiksa juga ada tren ya. Tadi kan secara teori mungkin saja dia berorder D toh UT ini. Tadi kan caranya order dari UT ini bisa jadi ya, ini misalkan saya sebutkan D bintang tadi tuh yang teori itu bisa jadi D bintang itu sama dengan D kan. Nah, ini yang kita harapkan yang kurang dari bahkan mencapai 0. Nah, jika sampai ternyata tidak terjadinya malah di D, regresi yang kamu peroleh, regresi yang sifatnya lancung. Tapi kalau masih bisa atau bisa diperoleh galat dengan orde integrasi 0 atau galat stasioner, tidak lagi terjadi regresi spurious. Ya. Jadi ini kenapa diperlukan? Jadi jika memang ya bisa dibuktikan seperti itu, maka artinya dua deret tersebut memang mempunyai hubungan fungsional secara terapan, bukan hubungan yang palsu ya atau lancung tadi. Jadi semu ya. Jadi kalau misalkan sama-sama mempunyai tren, kan tadi pertemuan sebelumnya sudah saya ingatkan, trennya itu bisa jadi bukan karena X, karena memang sifat dasarnya yang ada trennya. Nih. Tapi kalau terjadi kointegrasi, ya bisa diharapkan itu karena akibat bisa dideteksi bahwa trennya X sama trennya Y itu punya pola yang sama, sehingga hubungannya itu tidak tertutup oleh pola tren di X maupun tren di Y-nya. Memang ada hubungan fungsional, tidak karena tren masing-masingnya. Jadi kombinasi linear ini menghilangkan ketidakstasioneran di X maupun di Y-nya tadi, jika mempunyai sifat kointegrasi. Pengujiannya bagaimana? Ini saya jelaskan. Lakukan uji Dickey-Fuller atau unit root pada setiap deret. Dan bentuk regresi. Dapatkan sisaan, gunakan sisaan untuk lakukan uji unit root tapi pada sisaan. Berkointegrasi jika yang ini dan ini ditolak, tapi pada sisaan ketika pada uji yang Y maupun uji yang X tidak ditolak, H0 diterima berarti kan tidak stasioner ya tadi ya. Tapi ketika sisaan yang diuji, H0 ditolak. Masing-masing menggunakan uji Dickey-Fuller. Ya, uji ini disebut dengan uji Engelgranger. Uji kointegrasi menggunakan konsep Engelgranger. Ini contoh, saya menggunakan variabel konsumsi dan pendapatan. Ya, Excel-nya bisa kalian akses, ya bisa dicoba sendiri. Nanti ini teorinya memang secara a priori konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Memang betul konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, tapi sekarang faktanya data yang dipunyai itu punya tren, tidak stasioner. Nah, ordernya order 1. Nah, di sini setelah diperiksa ternyata dua-duanya punya tren yang serupa. Tulisannya dari mana? Dari plot ya, ini plot untuk konsumsi, yang ini plot untuk pendapatan. Polanya mirip, ada tren seperti itu. Kemudian silakan diuji di sini ya untuk masing-masing. Ini sudah saya bentuk regresinya terlebih dahulu, tapi nanti ini regresi ini yang disimpan hanya sisaan ya. Konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan, nanti yang simpan sisaan. Tapi sebelum itu saya periksa, sebelum mengartikan ini saya memeriksa dulu apakah ada sifat kointegrasi. Saya lakukan uji unit root bagi PCI, konsumsi. Di sini hipotesis nolnya yang tadi ya, A sama dengan 1, dan kesimpulannya tidak ditolak. Asymptotic p-value-nya 1, hampir 1. Di situ berarti bahwa beta atau parameter dari YT-1-nya itu di konsep Dickey-Fuller ya. Parameter dari YT-1 ini sama dengan 1. Berarti random walk, tidak stasioner. Hasil yang sama untuk pendapatan, domestic income di sini A sama dengan 1, p-value-nya juga 1. Berarti secara unit root dia diterima, ujinya diterima, H0-nya diterima, berarti tidak stasioner. Namun ketika uji tadi diterapkan pada sisaan dari model yang tadi di depan, ya sudah kamu simpan sisaan, terapkan uji unit root pada sisaan, hasilnya seperti ini, di mana p-value sangat-sangat kecil yang membawa kita ke keputusan tolak H0. Tolak H0 ini bunyinya
parameter ini kurang dari 1 yang mengarah ke proses autoregresif orde 1, proses stasioner. Jadi kesimpulannya, jika mau menghubungkan antara konsumsi sebagai fungsi sebagai pendapatan, kita tidak melakukan praktek pembentukan regresi spurious, regresi lancung. Karena sifat pendapatan dan konsumsi sudah kita buktikan berkointegrasi. Oke, jadi sebagian besar variabel ekonomi makro itu memang tidak stasioner, ya, GDP, indeks harga, suku bunga, tapi tidak menutup kemungkinan kita membentuk model sebab akibat dari di antara variabel-variabel tersebut. Dengan catatan kita harus amati bahwa masing-masing variabel tadi itu tidak stasioner. Walaupun tidak stasioner, ada tren, ada kecenderungan, tapi kecenderungannya itu diharapkan sama seiring waktu dan secara a priori memang ada sebab akibat. Nah, sudah dibuktikan tadi, kalau sudah saya tunjukkan ya tadi konsep pembuktiannya seperti apa. Karena nanti pada prakteknya kombinasi linear dari keduanya jika memang berkointegrasi ini tadi akan stasioner, ya, tidak lagi atau trennya itu seolah-olah sudah dihilangkan ketika kita membentuk kombinasi linear. Nah, tapi nanti hubungannya tidak hanya sesaat, karena dengan sifat yang berkointegrasi ini nanti akan terjadi hubungan jangka panjang. Ya, secara jangka panjang polanya seperti itu. Kemudian sebaliknya, jika kamu memiliki regresi deret waktu, memiliki dua variabel deret waktu yang tidak selaras, orde integrasinya tidak sama, itu dijamin tidak berkointegrasi. Sama sekalipun bisa jadi tidak berkointegrasi. Jadi ordenya sama sekalipun ketika dari hasil uji Engelgranger tadi tidak terbukti berkointegrasi, maka ya jika kamu memaksa membentuk model regresi dari kedua variabel tersebut, hasilnya akan menghasilkan regresi yang sifatnya lancung. Oke, nah contoh ya, misalkan ya, masing-masing variabel ini tadi kita bentuk first difference-nya untuk mencapai sifat atau untuk mencoba membentuk hubungan sebab akibat, ya. Tapi masalahnya di sini ada pada pendugaan parameter. Kan pernah ya saya ilustrasikan pada materi sebelumnya. Bisa saja kita membentuk regresi antara delta Y dan delta X. Tapi tetap nanti di sini ada masalah pendugaan parameter dan ada masalah prediksi. Ya, jadi tadi ketika kita sudah melakukan pembedaan pada masing-masing variabel, ya, untuk mencapai stasionaritas, terus kita coba membentuk regresi dari dua hasil pembedaan tersebut. Akan ada masalah. Jadi hubungan antara delta Y dan delta X itu misalkan, itu sebenarnya hubungan yang sifatnya jangka pendek. Jadi tadi kita sampaikan ya, bahwa sifat stasionaritas, non stasionaritas yang dua-duanya memiliki sifat non stasionaritas dengan orde integrasi yang sama, tapi terus bisa dideteksi dia berkointegrasi, maka hubungannya jangka panjang. Ya, hubungannya sampai nanti seperti itu, selaras kan hubungannya tadi. Jadi di sini kalau kamu menggunakan delta Y versus delta X, tidak ada masalah sebetulnya karena delta Y stasioner, delta X stasioner, tapi parameter yang terbentuk nanti parameter yang sifatnya menduga pengaruh jangka pendek saja. Bagaimana pengaruh jangka panjangnya? Katanya kan mau untuk peramalan. Bagaimana prediksi hubungan ke depannya? Nah, di sini tidak bisa tercapai kalau kamu hanya menggunakan delta Y, regresi delta Y dengan prediktor delta X. Bisanya nanti dengan konsep lain. Nah, ini saya ilustrasikan. Aslinya begini ya, misalkan saya punya variabel YT sama dengan 0,5 XT. Gitu. Ketika XT-nya 10, terus YT-nya sama dengan 5, diperoleh dari 0,5 kali 10. Ini ya. Tapi bentuk ini kan katanya tidak boleh tadi kalau memang Y-nya dan X-nya tidak stasioner. Oke, gunakan difference misalkan. Yang kamu pakai delta Y kali sebagai fungsi dari delta X. Misalkan parameter yang terbentuk 0,5. Nah,
Di sini kamu tahu delta YT itu isinya sebenarnya YT min YT1. Delta XT sebenarnya isinya XT min XT1. Ketika kamu tahu XT sama dengan 10, kamu tetap tidak bisa menemukan berapa YT-nya. Kecuali kamu juga tahu XT min 1 dan YT min 1. Nah, ini masalah. Ya, jadi yang perlu diketahui lebih banyak daripada tujuannya. Gitu. Bisa jadi tidak tersedia informasi itu. Ya. Nah, dalam konteks yang ini konteks dinamis namanya karena ada melibatkan T-1 dan T. Ya, jadi di situ variabel hasil pembedaan jika dipakai untuk membentuk model itu hanya hubungan jangka pendek. Yang hubungan jangka panjangnya sebenarnya nanti bisa dibentuk dari konsep ini. Seluruh yang punya indeks waktu itu dibuat dianggap sama. Hubungan jangka panjang itu maksudnya apa yang terjadi di satu periode di YT-1 atau sifat peluang pada YT-1 itu tidak ada bedanya dengan sifat peluang pada YT. Sehingga di sini kita berani menyatakan bahwa apa yang terjadi di satu periode sebelumnya dengan apa yang terjadi di kemarin dengan hari ini itu sama nilainya, pakai Y bintang. X juga begitu, X kemarin dan X hari ini itu sama-sama kita ganti dengan X bintang. Jadi nanti pada jangka panjang itu istilahnya telah terjadi kesetimbangan, di mana tidak ada lagi fluktuasi, tidak ada lagi perubahan-perubahan. Ya, kapan ini memang panjang ceritanya di situ. Tidak tahu kita kapan, tapi paling tidak kita menggunakan notasi jangka panjang itu ya terjadi ketika YT-1 dan YT tidak ada perbedaannya. Sudah stabil ya, bahasa stokastiknya itu seperti itu. Nah, ini nanti akan kita gunakan dua konsep jangka pendek dan konsep jangka panjang seperti ini. Jangka pendek itu yang menangkap perubahan sesaat, sedangkan jangka panjang ini nanti kita lihat hubungan sebab akibat dalam kondisi kesetimbangan. Nah, model itu bisa kita gunakan, bisa kita prediksi, bisa kita bentuk, parameternya bisa kita prediksi ketika kita menerapkan konsep error correction mechanism atau ECM. Jadi ECM ini hanya bisa dipakai pada data waktu yang berkointegrasi. Catatan ya, harus diperiksa terlebih dahulu sifat kointegrasinya. Kemudian, pendudukan parameternya nanti ada beberapa: efek jangka pendek, efek jangka panjang, dan efek penyesuaian. Efek penyesuaian yang dimaksud adalah efek penyesuaian dari perubahan jangka pendek menuju kondisi equilibrium. Jadi ada sendiri-sendiri jangka pendek, jangka panjang. Kemudian ada juga ukuran misalkan terjadi perubahan sesaat, terus nanti menuju equilibriumnya itu seberapa lama berdasarkan efek penyesuaian ini. Ya, ketika terjadi shock di satu periode waktu, ada perubahan pasti, terus mencapai equilibriumnya itu setiap tahap berapa. Nanti persentase ukuran. Kemudian apa yang dipakai? Nanti yang dipakai adalah delta Y pasti, delta X pasti karena sifat non stasionernya tadi ya harus gunakan first difference. Terus ada komponen yang ketiga adalah prediksi kondisi equilibrium dan realisasi Y pada periode sebelumnya. Jadi Y-nya dalam bentuk delta Y, X-nya dalam bentuk delta X. YT apakah tidak dipakai? Akan dipertimbangkan, tapi di sini sifat Y-nya itu dipakai untuk mengukur prediksi kesetimbangan dan selisihnya dengan realisasi pada periode waktu sebelumnya. Bentuknya seperti ini. Oke. Ini delta Y yang saya maksud, delta X yang saya maksud. Ini aslinya tadi ya seperti tujuan awal kita. Kalau tidak stasioner berarti kan harus dibuat first difference. Kemudian mengapa tidak langsung membuat model regresi antara delta Y dan delta X? Oke, ini dibuat. Tapi karena sifat kesetimbangan jangka panjang itu tadi, ada embel-embelnya di belakang. Jadi ini nanti disebut sebagai efek penyesuaian. Efek penyesuaian, kemudian ini nanti dianggap sebagai kondisi equilibrium. Pada T-1, yang ini realisasinya. Jadi yang saya maksud di sini adalah selisih penyesuaian yang dimaksud itu justru nanti di sini. Konsepnya nanti apa saya jelaskan di slide setelah ini. Ya, jadi amati dulu.
model yang melibatkan error correction itu bentuknya seperti ini. Ini hubungan sebab akibat jangka pendek diukur oleh gamma 0 karena dia adalah parameter dari variabel delta X dengan respon delta Y. Tapi ada tambahan, bagaimana ini posisi yang di belakang ini mengukur jika terjadi sesuatu perubahan dari X pada periode waktu tertentu, ini nanti mengukur penyesuaian menuju kondisi equilibrium yang baru. Di situ diwakili oleh notasi di sini kondisi equilibrium, di sini realisasinya. Kenapa T-1? Ya, nanti saya tunjukkan. Oke. Nah, di sini nanti ini ya, karakter error correction tadi yang belakang ini. Berupa selisih equilibrium dan realisasi. Ya, jadi dua-duanya memperhatikan sifat dinamis jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Di sini akan saya jelaskan bagaimana model yang ada di konsep error correction itu terbentuk. Ya, di model tadi disusun berdasarkan kita mengasumsikan bahwa secara jangka panjang itu terdapat hubungan sebab akibat antar variabel Y data yang sifat Y yang orisinal yang tidak ditransformasi dan X yang tidak ditransformasi dengan bentuk linear seperti ini. Parameter beta 0 plus beta 1X. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Ini mirip seperti konsep partial adjustment, di mana di konsep partial adjustment itu yang menjadi yang memiliki model seperti ini adalah targetnya. Kalau di sini bukan target tapi bentuk jangka panjang. Oke. Kemudian karena ada sifat dinamis, berarti tidak bisa kita hanya melihat Y fungsi dari X saja. Sini coba ditangkap dinamisan itu dari membentuk Y sebagai fungsi dari YT-1, XT, dan XT-1 dengan parameter-parameter yang saya tuliskan seperti ini. Ya, yang ini hubungan jangka panjang, yang ini hubungan dinamis antara X dan Y. Dinamisnya terlihat dari keberadaan YT-1 dan keberadaan XT-1. Setelah itu, ya, kita mencoba melihat apakah model 1 ini bisa dari model 2 ini apakah konsisten dengan model 1 pada kondisi seperti apa. Ya, parameter-parameter ini pasti ada hubungannya, bentuk hubungan tertentu supaya dua ini bisa dipakai untuk menggambarkan hubungan di satu. Yang ini hubungan dinamis, yang ini hubungan yang sudah equilibrium. Caranya dengan merombak persamaan ini, ya. Jadi kan yang model 1 tujuannya ini. Kemudian secara jangka panjang, dinamika atau fluktuasi itu dihilangkan dari model 2 supaya YT-1-nya itu diganti dengan variabel yang sama, XT-1 juga diganti dengan variabel yang sama-sama X bintang. Akibatnya ya akhirnya menjadi seperti ini. Ya, yang unsur YT-1 diganti YT bintang, yang unsur XT-1 diganti X bintang. Ada unsur garat sebenarnya di sini, kita abaikan dulu sementara. Yang akhirnya jika saya membawa ini ke ruas kiri, ya, nantinya di ruas kiri akan ada Y bintang, min AY bintang, alfa 1 Y bintang. Yang di ruas kanan ada alfa 0 plus 2 gamma 0 plus gamma 1 X bintang. Jadi ada koefisien yang bisa saya jadikan 1 karena variabelnya sama, yang ini juga bisa saya jadikan 1. Jadi di ruas kiri itu ada Y bintang kali 1 min alfa 1, di ruas kanan ada ini. 1 min alfa 1-nya bisa ditaruh di ruas kanan, ya, dengan pembagian yang hasilnya adalah model 3. Kamu lihat di situ model 3. Model 3 dengan model 1 itu kan sama sebetulnya. Ya, cuman di sana beta 0 dinyatakan sebagai yang intercept ini dinyatakan sebagai beta 0, yang koefisiennya X dinyatakan sebagai ini. Di sana beta 1. Itulah yang saya maksud hubungan antar parameter, ya, jika ingin diperoleh
konsistensi antara model dinamis dengan model model jangka panjang. Oke, tercapai jika kondisi 4 ini terpenuhi. Nah, hubungan tadi ya, syarat atau kondisi di mana model jangka pendek dinamis dengan model jangka panjang equilibriumnya itu konsisten. Ini kan sudah saya tuliskan di sini. Coba saya modifikasi ya, di mana modifikasinya itu mengarah pada parameter yang ada di sini di penyebut ini 1 min alfa. 1 min alfa sama dengan rasio dari alfa 0 per beta 0 ya, dirubah saja. Nanti yang saya pakai adalah alfa 0. Alfa 0 ini nanti saya pakai untuk mengganti mensubstitusi bentuk yang di sini. Di alfa 0 nanti akan diganti dengan bentuk beta 0 1 min alfa 1. Ya, dari mana ini kan kalian aja. 1 min alfa 1 kali beta 0. Oke. Dan yang kedua, hubungan yang ini nanti akan saya pakai untuk menggantikan gamma 1 di sini ya. Dengan cara saya kalikan dengan penyebutnya beta 1 sama dengan gamma 0 plus gamma 1. Saya buat gamma 1-nya sendiri sama dengan pindahkan ruas. Ini pindah ruas ke kanan. Atau sebaliknya ya. Gamma 1 sama dengan ini min gamma 0. Hubungan ini saya pakai untuk mensubstitusi yang ada di sini. Oke, masukkan. Kemudian lihat alfa 0 saya ganti ini. Alfa 1 saya ganti dengan bunyi ini ya, 1 min alfa 1 sama aja toh. Ini kalau satunya dicoret kan balik lagi ini min dan min jadi plus alfa 1 ya. Kenapa? Ini soalnya nanti mau saya kelompokkan ini 1 min alfa 1 min alfa 1 mau saya jadikan 1. Oke. Kemudian gamma 0-nya tetap, yang ganti adalah gamma 1. Gamma 1 pun di sini ketemu juga ada unsur 1 min alfa 1 ya. Nah, baru sekarang kita coba collect, hubungkan secara lihat tujuan akhirnya supaya mengarah ke model yang error correction tadi. Yang pertama, misalkan YT nanti dihubungkan dengan digabung dengan YT-1. XT digabungkan dengan XT-1. Lihat dulu, ini ada angka 1 di sini, koefisien 1. Ya, berarti di sini YT-1 ada yang mempunyai koefisien 1 yang bisa saya pindahkan ke kiri. Ya, jadi untuk sementara di sini saya punya YT yang saya pindahkan YT-1 ke kiri. Yang ini sudah tidak dianggap. Ya, tulis saja beta 0 1 min alfa 1, yang sisanya ada minus ya. Betul ya, minus 1 min alfa 1 YT min 1. Namanya sudah pindah. Kemudian yang ini XT min 1 sendiri, tapi saya fokus ke sini. Ini dan ini. Ya, itu kan jadi gamma 0 XT min 1 ya kan? Nah, sisanya baru yang ini. Ini jadi delta YT, yang ini jadi delta XT. Jadi sudah ketemu hubungan ruas kiri delta YT, ruas kanan ada gamma 0 dan delta XT. Kita simpan, itu sudah ada. Nah, sisanya yang belum tercover adalah ini dan ini. Lihat di situ. Kalau 1 min alfa 1-nya saya keluarkan, sisanya adalah beta 0 untuk yang suku pertama. Yang belakang adalah suku beta 1 kali XT min 1. Ya, nih. Oke. Yang nanti akan berteman dengan ini. Ini nanti taruh sana. Karena sama-sama muncul suku 1 min alfa 1-nya. Ini saya rapikan. Bisa lihat ya, nanti kalian harus coba ini satu persatu memang. Kalau tidak dicoba tidak kelihatan. Jadi tadi pengelompokannya sudah saya jelaskan bahwa nanti YT akan dengan YT-1, XT dengan XT-1, sisanya sama-sama punya suku 1 min alfa 1 yang nanti digabung. Ya, sama-sama punya suku ini. Oke. Jadi di sini YT dan YT-1 dari sini, kemudian gamma 0
ya, gamma 0 xt dengan gamma 0 xt min 1 di sini. 1 min alpha 1 ada yang miliknya beta 0, ini yang pertama. Ada yang terdiri dari yang ini, ya, ada yang terdiri dari beta 1 min alpha 1 xt min 1, ini yang di sini 1 min alpha 1-nya sudah ditaruh sini. Kemudian yang terakhir yang 1 min alpha 1 tapi bergandengan dengan yt min 1. Nah, dengan pengaturan ya ini tadi adalah model error correction, ya. Jadi di situ intinya ketika kamu mengasumsikan model jangka panjang, model equilibrium, YT fungsi dari XT, ada parameter beta 1, beta 0 dan beta 1. Tapi ketika beta 0 dan beta 1-nya ini bentuknya seperti ini, di mana alfa dan gamma ini adalah parameter model dinamis. Model dinamis diasumsikan YT-1 dan YT-nya sama, XT-1 dan XT-nya sama, maka kondisi ini tadi yang terpenuhi. Ya, dengan kondisi yang seperti ini dikembalikan lagi. Ya, disubstitusi lagi masing-masing parameternya ini sesuai hubungan yang ini saya ceritakan di sini, maka kamu akan menemukan kesetaraan bentuk error correction. Jadi error correction pada intinya ada hubungan jangka panjang yang asumsinya ini. Jika parameternya mempunyai hubungan seperti ini, maka kamu bisa sekaligus memperoleh model error correction. Oke, jadi di situ saya merangkum bahwa model atau mekanisme error correction itu diperoleh ketika hubungan dinamis itu konsisten dengan hubungan jangka panjang. Terus, satu lagi sebelum bagaimana menduga parameter. Interpretasi dari hubungan antar parameter di konsep error correction. Jadi, kondisi equilibrium misalkan, itu tercapai ketika tidak ada lagi perubahan. Ya, tidak ada perubahan pada sifat X, jadi delta X itu 0, tidak ada lagi perubahan. Bagaimana mekanisme Y ini menuju kondisi equilibrium? Dari ECM ini bisa kelihatan. Oke. Jadi delta X 0 berarti ini 0. Kita tinggal bicara yang belakang. Nah, yang belakang ini nanti akan menangkap perubahan Y, tapi perubahan Y itu tadi bisa dicerminkan dari selisih antara hubungan jangka panjang yang diasumsikan dengan realisasinya. Tapi di sini pada saat T-1 terjadinya pada T-1, padahal di sini selisihnya pada T, ya, kita lihatnya delta YT. Ini yang diamati adalah yang sebelumnya, satu periode sebelumnya. Nilai equilibrium pada YT-1, yang ini realisasi pada T-1. Oke, saya catat di sini ada dua kemungkinan, ya. Nilai yang di sini ada kemungkinan positif. Nah, ini artinya apa kalau positif? Realisasinya di atas realisasi kebalik. Realisasi dari YT ada di bawah nilai equilibrium yang diharapkan. Jadi posisinya misalkan ini sumbu waktu, ya, waktu ke T, pada T-1 posisi equilibrium yang diharapkan itu di sini. Ya, ini equilibrium yang diharapkan. Tapi ini T-1, ini T. Realisasi yang terjadi ada di bawahnya. Jadi pada saat T-1 itu masih ada di bawah nilai equilibrium, diharapkan pergerakannya itu nanti naik. Pada waktu ke T harus sudah mencapai equilibrium. Kalau ini kita sebut sebagai YT-1, posisi ini disebut sebagai YT-1, yang ini disebut sebagai YT, maka selisih YT dikurangi YT-1 atau delta YT nilainya pasti positif. Nah, kalau delta YT positif, ini tadi positif, diharapkan delta YT-nya juga positif karena mekanisme yang sebelumnya belum equilibrium tapi posisinya di bawah, terus nanti naik, maka delta YT-nya positif. Nah, hubungan itu bisa terjadi hanya kalau nilai parameter ini juga positif. Ya, sebaliknya, kondisi yang sebaliknya di mana itu terjadi pada cerita
Saya hapus dulu, saya gambarkan di bawahnya. Kondisi ini tercapai ketika posisi equilibriumnya itu atau realisasinya itu sudah di atas dari kondisi equilibrium. Jadi sumbu waktu tadi sama, saya gambarkan. Ini T-1, ini T, ini Y-nya ya. Misalkan kondisi equilibriumnya itu di sini. Di sini. Ini YT. Kemudian sebelumnya, YT-1 ini, posisinya kalau ini kurang dari, berarti equilibrium posisi YT-nya ini, equilibrium yang diharapkan itu lebih tinggi. Ya, jadi kebalik ya, lebih rendah. Nah, equilibriumnya lebih rendah dari realisasinya. Berarti realisasinya ada di sini. Nih, terus selanjutnya akan turun menuju ini YT-1 akan turun menuju YT. Ya. Nah, itu kurang dari 0, yang ini kurang dari 0. Padahal kalau kurang dari 0 ketika posisinya begini, maka delta YT juga negatif di sini. Ya, YT dikurangi YT-1 akan negatif. Jadi ini juga negatif. Ya, perkalian antara sesuatu dengan negatif yang hasilnya juga negatif, maka harus dipastikan dia juga bersifat positif. Ya, jadi kondisi equilibrium di sini mungkin kalian cermati, di sini bunyinya T-1, tapi kondisi equilibrium harapannya T-1 dan T kan sama ya. Jadi makanya di sini saya gambarkan ini sumbu waktu T, tapi untuk kepentingan persamaan di sini masih disebutkan T-1. Ya, jadi realisasi masih yang kasus pertama realisasinya ada di bawah kondisi equilibrium, terus diharapkan naik. Dan kondisi kedua realisasinya ada di atas kondisi equilibrium sehingga diharapkan turun satu periode sebelumnya. Dan kedua kasus itu mengharapkan ya bisa terbukti bisa berlaku betul kalau parameter koefisien 1 min alfa 1 itu nilainya positif. Oke. Nah, dengan melihat hubungan itu, mau tidak mau hubungannya kan atau nilainya harus di antara 0 sampai 1 ya. Jika kamu punya alfa 1 yang terhubung dengan pertidaksamaan ini, angka alfa 1 tidak pernah lebih dari 1 di situ harapannya. Oke. Nilainya di antara hubungan sebelumnya itu bisa kamu lihat dari parameter yang ini ya, yang ada di penyebut tadi, yang beta 0 dan beta 1 kan bawahnya selalu ada pembagi 1 min alfa 1. Ya, jadi di sini alfa 1 tidak akan lebih dari 1, pasti kurang dari 1. Ya, jadi di situ 1 min alfa 1 pasti kurang dari 1, sehingga ini syarat ini harus berlaku. Ini syarat positifnya, yang ini batas atas. Oke. Jadi nanti bisa diuji apakah 1 min alfa 1 benar nilainya terletak di antara 0 sampai 1 dengan konsep uji hipotesis. Ini ekuivalen dengan kondisi alfa 1 yang juga terletak di antara 0 sampai 1. Masuk akalan ya? Kalau 1 minusnya 0 sampai 1, bilangan ini sendiri juga terletak di antara 0 sampai 1. Oke, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menduga parameter ECN. Ya, pertama, kamu lakukan atau duga parameter OLS bagi model yang menggunakan respon YT, tapi prediktornya ada YT-1, XT-1. Nah, setelah itu, dari sini akan ketahuan yang parameter jangka pendeknya itu ini, gamma 0. Untuk membentuk parameter hubungan jangka panjang, ada beta 0 dan beta 1. Kamu ingat, beta 0, beta 1, parameternya yang di depan tadi. Ya, hubungan antara beta 0, beta 1 dengan alfa dan gamma, cek di depan. Oke. Kemudian lanjut. Cari hubungan atau kelayakan koefisien 1 min alfa yang tadi dinyatakan nilainya harus di antara 0 sampai 1. Ini kelayakan error correction mechanism. Karena mekanisme ini tadi yang hubungan antara realisasi dengan kondisi jangka panjang itu ukurannya adalah 1 min alfa, parameternya adalah 1 min alfa.
Ini cek dulu dengan uji hipotesis apakah nilainya terletak di antara 0 sampai 1. Nah, dari situ nanti baru ditentukan besaran penyesuaian. Besaran penyesuaiannya yang ini. Nah, tapi ngujinya pakai alfanya saja. Setelah alfa teruji benar terletak di antara 0 sampai 1, maka baru kamu gunakan 1 min alfa untuk menyatakan kalau menuju 0, berarti di sini dari T-1 ke T itu hampir tidak ada penyesuaian menuju kondisi equilibrium. Kalau nilainya menuju 1, perubahannya cepat, sepenuhnya terjadi. 1 periode sudah hampir menyesuaikan dalam kondisi jangka panjang. Nah, pada praktiknya ya di antara 0 sampai 1. Nah, misalkan nilainya R gitu ya, R persen, maka penyesuaiannya ya hanya sebanyak itu. Misalkan saya bilang ini terjadi 2%, maka 1 periode perubahan yang terjadi di T-1 itu penyesuaiannya hanya terjadi 2%-nya. Butuh waktu berapa itu? 50 periode baru 100%. Ya. Lama. Semakin mendekati 1, itu mengindikasi bahwa semakin cepat terjadinya penyesuaian terhadap kondisi equilibrium. Ini contoh saya menggunakan cerita konsumsi pendapatan ya yang tadi sama-sama tidak stasioner dengan pola. Oke, dari data tadi saya akan menggunakan lognya, bukan data yang aslinya, tapi sudah saya transformasi log supaya interpretasinya nanti jangka pendek, jangka panjang perubahannya bisa dalam persentase ya. Ingat, sewaktu kita belajar ekonometrika tidak perlu jika satuannya agak susah menginterpretasikan, boleh dilogkan untuk mendapatkan koefisien elastisitas ya. Oke, jadi di log untuk semua variabel CT maupun YT dengan menerapkan perintah add log of selected variable. Oke, pada dua-duanya diperoleh seperti itu. Kemudian untuk membuat plot antara dua variabel tadi, bisa kamu klik View, Graph of Specified Variable, Time Series Plot, buat aja dua-duanya. Akan kelihatan bahwa tren itu walaupun kita sudah melakukan transformasi log juga masih terlihat. Ya, ada tren dengan pergerakan yang sama. Ini saya lakukan dua-duanya di plot yang sama, supaya terlihat bahwa geraknya itu sama. Nah, ini yang nanti bisa kita jadikan indikasi awal bahwa memang terjadi kointegrasi. Ya. Kemudian pastikan kointegrasinya. Yang pertama, uji unit root pada ln konsumsi, ln pendapatan, model regresi dari keduanya yang dihitung sisaan, dipakai sisaan, kemudian di sisaan ini juga dilakukan uji unit root. Hasilnya harus terima di variabel ln konsumsi dan ln pendapatan, tapi harus ditolak pada variabel sisaan. Ya, nanti ketika itu sudah terbukti baru kita lakukan pendugaan parameter ECM. Ya. Nah, di sini ECM-nya seperti konsep yang tadi. Kita menduga model 2, model yang dinamis tadi, yang ada unsur YT-1 dan XT-1. Di situ saya ganti dengan parameter yang nama variabel yang sesuai, log CT, log CT-1, log Y di sini kan maksudnya pendapatan ya. Log pendapatan dan log pendapatan T-1 sebagai prediktor. Sudah run regresinya. Ini hasilnya. Dapat kamu lihat bahwa untuk alfa 0 ini yang min 0,09 sekian. Alfa 1 yang 0,8. Gamma 0 miliknya ln YT. Keliru, maaf. Yang ini koefisien sudah betul. Yang ini miliknya C T-1 yang bawah 0,7 sekian. Ini sudah saya tuliskan kok. Ya, betul. Yang gamma 0 itu miliknya YT 0,8. Yang gamma 1 miliknya YT-1 itu yang ini, min 0,60 sekian. Lihat di situ kalau diminta efek jangka panjang yang kita pakai yang ini. Ya, perubahan pendapatan, efeknya terhadap konsumsi sebesar 0,856%. Langsung bilang begitu. 1% perubahan pendapatan akan menaikkan konsumsi sebesar 0,856 pada saat itu juga. Jangan lupa. Ya, saat itu juga jangka pendek. Kemudian
Jika ingin ini ya, besar perubahan marginal YT terhadap CT secara jangka pendek, itu tadi dari gamma 0 sebesar 0,855. Ini bunyinya. Oke. Kemudian jika kamu lanjutkan untuk membentuk koefisien elastisitas pendapatan terhadap konsumsi secara jangka panjang, beta 1 ya, itu tadi, beta 1, maka kamu perlu mengidentifikasi mana gamma 0, gamma 1, dan alfa 1 dari sini, dari model hasil pendugaan tadi. Di sini saya minta kalian menghitungnya sendiri. Ya. Nah, nanti nilai alfa 1 yang tadi bernilai 0,75199, betul ya nilainya di antara 0 sampai 1. Tapi harus kamu pastikan apakah memang betul. Nah, ketika output kalian sudah punya output tadi di output tadi uji parsial yang dua arah sudah ditolak. Tapi parsial dua arah di situ hipotesis alternatifnya berbunyi lambda 1 tidak sama dengan 0. Nah, padahal nanti ujinya harus berbunyi yang seperti ini ya. Jadi yang lambda 1 kurang dari 1 sebagai hipotesis alternatif. Sudah ditolak di yang tidak sama dengan 0, berarti memang betul tidak sama dengan 0. Tapi harus dipastikan tidak sama dengan 0 itu apakah sesuai layak itu tadi, kelayakannya harus di yang kurang dari 1. Kalau sampai lebih dari 1 kan nggak masuk akal di sini ceritanya. Ya, jadi konsepnya setelah menduga modul dinamis ini, kalian bisa dapatkan efek jangka pendek. Nah, dari efek jangka pendek ini, kita coba elaborasi lagi menjadi efek jangka panjang. Koefisien jangka panjang itu ada di rumus beta 0 dan beta 1. Nah, kalau yang berhubungan dengan prediktor, itu yang beta 1, hubungannya begini. Hitung sesuai posisi alfa dan gamanya untuk mendapatkan beta 1. Kemudian alfa 1 nanti di model error correction mechanism, dia posisinya untuk membentuk adjustment, koefisien penyesuaian. Harus sudah dipastikan dulu syaratnya terpenuhi. Nah, dari uji parsial sudah terpenuhi satu yang syarat pertama yang tidak sama dengan 0, sudah ditolak. Tapi masih perlu uji lanjutan untuk memastikan bahwa nilainya memang kurang dari 1. Pastikan sendiri ya, itu lakukan sendiri. Saya kasih tugas ini untuk kalian, ada di tugasnya. Nah, kemudian untuk langkah yang terakhir, penyesuaian. Jika tadi yang langkah 4 itu tadi memang sudah terbukti nilai alfa 1 kurang dari 0 sampai dengan 1, atau bukan kurang dari, nilai alfa 1 memang terletak di antara 0 sampai 1, maka kamu bisa menggunakan alfa 1 tadi untuk mengukur besar penyesuaian. Ya, dari perubahan di T-1 menuju equilibrium di kondisi T. Seberapa besar. Nah, alfa 1-nya tadi sudah kita lihat dari sini nilainya 0,7599. Ya, dihitung penyesuaiannya dengan catatan sudah terbukti yang di langkah 4, penyesuaiannya berarti sebesar 0,2401. Nah, ini dibahasakan ya, jika terjadi perubahan terhadap pendapatan, efek terhadap konsumsi itu menyesuaikan dengan kondisi equilibrium. Setiap periode itu hanya menyesuaikan 24% menuju equilibriumnya. Jadi kalau mau mencapai equilibrium sepenuhnya ya kira-kira masih butuh 5 periode lagi. Ya, 24 kira-kira 24-25% untuk satu periode berikutnya baru 100%. Setelah 4 kira-kira 4 periode. 4 sampai 5 periode. Oke, jadi seperti itu konsep integrasi dan error correction. Coba kalian pahami dulu, jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan pada sesi diskusi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.